saya karena kami ya dibantu etikatnya ya Pak. ya kalau KTP ada. Saudara Arda KTP-nya sedang diambil di mobil yang tidak boleh. Dari rambutnya udah kena. Atau ada pesan lain? Sudah diambilkan? Sudah. Muhammad Torik, saudara ya. Tamimi, Muhammad Torik Atamimi, tempat tanggal lahir Brunei 29 Januari 1999, betul ya? Kami laki-laki, alamat Jalan Duta Niaga 1, PA 13, RT 6, RW 14, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, betul ya, Jakarta Selatan. Agama Islam. Pekerjaan, saudara sudah bekerja atau masih mahasiswa? Bekerja di mana? Ya. Di YouTube ya. Pakai apa ya? Bekerja di YouTube ya. Saudara kenal dengan para pihak yang berperkara ini? PT Nagasmara Provinsi Rindo, Iya, saya tahu. Halilintar Anovial Asmin. Nah, saudara, Halilintar Anovial adalah ayah saya. yang mana? Halilintar Anovial Asmin ayah saya. Ayahnya ya? Iya. Yang masih ada di perusahaan itu? Masih ada. Di perusahaan di sini? Sebagai talent di Gen. Jadi izin yang mulia, kami menghadirkan ini dikarenakan kan yang menjadi katakan tergugat di sini tergugat satu itu ayah dari para saksi ini dan tergugat dua adalah ibu kandung dari para saksi ini terkait dengan video yang memang dijadikan sebagai pembuktian dari pihak penggugat. Apa hubungannya dengan saksi ini dengan video yang Terkait bahwa mereka ini adalah sebatas hanya pemeran gitu. Pemeran Gen Halilintar ini adalah suatu pelajar besar sebagai YouTuber yang memang katakan sudah sangat familiar itu di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia, terkait dengan pembuktian yang dimajukan oleh pihak penggugat terhadap video YouTuber itu, di mana mereka adalah para pemeran itu.
Izin yang mulia, artinya walaupun mereka memiliki hubungan dalam tanda petik kekerabatan, tapi dalam hal ini mereka menjadi subjek hukum berdiri sendiri-sendiri. Itu sebagai calon pemeran itu maksud dari itu dihadirkan ya terkait dengan pembuktian itu. Kita tanya dulu yang sini berikutnya ya. Muhammad Atamimi, saudara ya. Alamat Jalan Alam Elok 7 UB 9 Pondok Indah, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Betul ya? Betul. Kerjaan saudara apa? Wira swasta. Di mana? Pedagang. Saya ada bikin toko baju di Pondok Pinang, di ada toko gadget juga sebelahnya, dan beberapa cabang. Dengan kaitannya dengan pihak-pihak yang berperkara. Begini yang mulia, saya di sini menjadi saksi kalau saya adalah karena saya tidak ada di video tersebut dan karena saya tidak diajak oleh manajemen, karena video ini karena permintaan masyarakat kepada manajemen kami dan manajemen yang memanggil adik-adik saya sebagai talent, tapi saya di sini tidak dipanggil sebagai talent di video tersebut. Bukan itu yang saya maksudkan, saudara. Saudara kenal dengan PT Nagaswara, dengan Halilintar, Novial, ada hubungan? Tahu? Dengan ada hubungan? Saya anak dari Bapak Halilintar. Saya ya. Terus yang satunya lagi Jenudin. Saya beli. Ya. Terus kami lagi tempat tanggal lahir Serang 7 Agustus 1990. Betul. Agama Islam, wira swasta, alamat Duta Niaga 1 13 RT 6 RW 14 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Betul ya. Saudara dengan pihak-pihak yang berperkara ini kenal? Ya. Ada hubungan keluarga? Tidak. Juga. Sebatas pegawai Kami di manajemen. di manajemen mana? Gen Halilintar. Halilintar. Jadi begini ya saudara-saudara, sebelum dilanjutkan saya ingin menjelaskan bahwa di dalam hukum acara perdata dan khususnya peradilan sehari-hari ya, peradilan sehari-hari itu bagi seorang saksi ya, saksi yang ada hubungan keluarga ini baik saudara maupun perkawinan, ada hubungan pekerjaan. Hubungan pekerjaan itu adalah diberi gaji ya, diberi gaji atau menerima gaji, memberikan gaji atau menerima gaji. Itu diminta untuk bisa mengundurkan diri untuk tidak menjadi saksi atau tetap menjadi saksi tetapi tanpa disumpah. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menjaga transparansi dari semua pihak ya. Karena justru dengan dimintain keterangan tanpa disumpah, hukum itu membantu saudara. Saudara kan sebagai anaknya ya, siapapun itu manusiawi ya, pasti akan memihak kepada orang tuanya. Itu siapapun juga, bahkan juga mungkin saya sendiri kalau dengan orang tua saya seperti itu. Maka hukum itu melindungi masyarakatnya supaya diperkenankan memberikan keterangan tetapi tanpa disumpah, seperti itu. Ya kan, nanti takutnya meleset-melesetnya malah bisa beranak perkara, artinya ada sumpah palsu kan, seperti itu. Nah, ketimbang ada seperti itu, hukum itu memberikan kesempatan untuk tidak disumpah saja. Bagaimana saudara akan mengundurkan diri atau tetap menjadi saksi tetapi tanpa disumpah, tanpa disumpah ya, memberikan keterangannya seperti itu ya.
saudara juga ada hubungan pekerjaan, ya kan, seperti itu. Sehingga kan ya, Ya. pada dasarnya kami berpegang pada kaidah hukum acara perdata yang tadi disampaikan oleh yang mulia. Jadi saudara kami menyatakan berkaitan dengan kapasitas saksi. Gimana? Ya, jadi saudara kan sebenarnya saudara bisa berkeberatan ketika kami akan menyumpah ya gitu. Tetapi kalau tidak disumpah itu kan akan bernilai nanti ketika tatkala ada alat bukti yang diajukan lagi oleh tergugat ya, sesuaiannya seperti itu ya. Tetapi walaupun bagaimana keberatan saudara kami catat ya. Jadi kami akan tetap periksa tanpa diambil sumpah ya Pak ya. Setuju ya? Setuju ya? Nah, jadi apakah kita akan dengar bersamaan karena tidak disumpah ya kan? Atau satu persatu bagaimana? Saya kira bersamaan saja ya. Saudara. Kita skorsing dulu ya ini Pak. Ini. Dari hakim yang lain dulu. Karena saudara rekan-rekan ini apa tuh harus juga memaklumi kami gitu ya. Para pemenang kita lain-lain. Manajemen, salah satu dari fungsi manajemen sendiri adalah memberikan hak untuk menentukan talent mana aja yang kira-kira untuk masuk dalam video tersebut. Kemudian mempunyai hak juga terkait uploading, dan salah satunya juga mengatur terkait jadwal syuting, kemudian event-event undangan dan lain sebagainya. Mengenai gagasan atau ide baik dari keluarga atau terkait pihak lainnya itu bermuara di manajemen untuk atas gagasan ide atau kreasi itu di manajemen. Iya, awalnya memang ide video tersebut dari permintaan daripada subscriber, dari fans, dari para penonton untuk bisa mengcover ya video tersebut. Kemudian manajemen mempunyai ide dan gagasan, dan itu cukup lama pertimbangannya, mungkin ya pertimbangan lama, akhirnya memilihlah talent-talent yang kira-kira untuk menyanyikan lagu tersebut. Oke. Artinya bahwa adanya katakanlah kreasi sendiri sini dengan video itu dikatakan ada beberapa katakanlah fans gitu ya, fans dari keluarga subscriber dari acara ini gitu ya. Memang relatif, tapi ada tidak lebih dari 10 yang meminta? Lebih 100 mungkin. 10, 20, lebih dari 10. Bisa coba tahu nggak berapa jumlah apa itu subscriber dari kakak Helita dari keluarga? Ada? Kalau saya dengar benar atau tidak sampai puluhan juta? Kurang lebih Ya, karena kalau kita lihat kan itu kurang lebih ya, sesuai dengan pembuktian. Oke, artinya muncul itu dikarenakan adanya permintaan ya, dari beberapa fans gitu ya, yang akhirnya dicoba untuk katakanlah dibuatkan kreatif itu, iya, gitu ya. Dari manajemen itu tidak langsung merespon dari permintaan itu, kita pertimbangkan cukup lama juga mempertimbangkan untuk bisa kemudian mengcover lagi. Oke, cukup lama ya. Manajemen itu bisa tahu atau tidak yang katakanlah mengcover lagu itu setelah atau sebelum dibuatnya kreasi video itu. Setelah, Maksud saya ini, kalau pelan-pelan. Dari manajemen ini sudah ya sebagai manajemen pada saat mau dibuatnya kreasi itu, apakah sudah ada sebelumnya yang mengcover terhadap lagu itu atau belum ada sebelumnya? sudah ada banyak sekali. banyak. Nah, terkait dengan pembuktian yang kita majukan, menurut ya sepengetahuan dari saksi aja, kira-kira jumlahnya berapa? Puluhan, ratusan? Puluhan sampai ratusan mungkin. Karena berat, kita juga buktikan itu ada banyak di situ ya, kurang 20 kita gitu ya, apa sama gitu. Jawab sama ketahuan saksi aja.
gitu. Sebelum adanya kreasi itu, saudara saksi sudah mengetahui bahwa memang banyak yang mengcover sebelumnya. Iya, betul. Artinya ketika setelah pun masih ada itu Iya. yang mengcover itu juga. Iya. Gitu. Nah terkait dengan itu, saudara saksi tahu nggak pada saat melihat episode aslinya kan? Atau melihat sebelumnya kan? Melihat. Ya, emang tahu gitu Bulan bin Bulan sebagai penciptanya. Walaupun tertulis namanya siapa, pokoknya Bulan bin Bulan gitu. Saudara saksi kenal benar itu dengan Bulan bin Bulan? Tidak kenal. Tahu tinggalnya di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Gitu. Karena istilahnya tuh nama itu begitu terkenal atau dikenal kan? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saudara saksi orang nggak kenal tuh. Iya. Tertulis mau penciptanya namanya Michael kan, gitu namanya Alex kan gitu. Bertempatnya kali mana juga tidak tahu. Tidak tahu. Gitu. Oke, nah katakanlah pada saat video itu dibuat, saya bertanya kenapa tidak ada seorang Atta Halilintar di video itu, dan yang lebih utama lagi kenapa tidak ada tergugat satu di film itu. Kan tadi saksi mengatakan bahwa kami yang mengatur pemerannya atau talent itu, betul begitu ya? Betul. Nah, boleh nggak dijelaskan itu, saksi, kenapa tergugat satu tidak ada di video itu, dan seorang saksi juga di sini Atta Halilintar juga tidak ada di video itu, bisa dijelaskan? Iya. Dia dalam video itu memang dari pihak manajemen setelah pertimbangan lama akhirnya menentukan dari memang ramainya para subscriber dan para penonton kita untuk bisa mengcover lagu tersebut dan menentukan kira-kira talent mana yang tepat untuk mengcover lagu tersebut, karena memang banyak para subscriber kita juga dari bawah umur atau dibilang anak-anak juga gitu. Akhirnya kita menentukan talent-talent tersebut dan tidak termasuk dengan Atta Halilintar ataupun tergugat satu. Tapi saudara saksi mengetahui nggak kalau bahwa untuk mengcover itu perlu akan ada ide, perlu ada informasi, tahu nggak? Itu kami awamnya. Awal. Awam. Oke. Boleh nggak kalau menurut pendapat saksi? Karena ya atau tidak? Saudara saksi mengcover itu karena sudah ada beberapa contoh sebelumnya. Iya. Ya. Dan Karena saudara udah saksi puluhan banyak orang yang mengcover lagu tersebut, bahkan ratusan orang. ratusan itu Iya. ya. Gitu. Oke. Nah, di sisi lain alasan tadi itu kenapa tergugat satu dalam hal ini tidak dilibatkan di video itu, juga saudara saksi yang sekarang hadir juga Atta Halilintar tidak dilibatkan dalam video itu. Sekali salah orang dijelaskan kenapa? Pertimbangan kami selaku manajemen memilihnya kan memang tadi konsep dengan tema dari video tersebut tidak melibatkan Atta Halilintar. Artinya yang dilibatkan oleh manajemen atau tidak itu berperan pada manajemen gitu ya? Iya. Keputusan yang manajemen gitu ya? Bantuan talent-talentnya itu. Talent itu gitu. Dari sisi hal yang mengcover ini, apakah ini pernah dilakukan berapa kali atau kali ini aja? Mengcover lagu. Sebelumnya sudah mengcover lagu juga kita. Lagu-lagu luar negeri. Iya. Gitu. Di videonya juga ada banyak ya, tentang lagu di lagu Santik ini. Iya. Ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi yang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah mengcover. Seorang saudara saksi, ada nggak versinya itu menjadi katakan bahasa yang lain bukan bahasa Indonesia? Ada yang parodi, mungkin ada bahasa daerah juga. Bisa disebutkan nggak salah satunya itu bahasa asing mungkin apa? Tayo Bahasa mungkin. daerah apa yang bisa disebutkan? Ada yang Tayo, yang parodi musik Tayo itu kan dirubah seluruh. Ya, dari negara mana itu maksudnya? Itu masih ada yang di daerah di Indonesia. Oke. Ada yang di Korea. Korea ada juga. Oke. Artinya saudara saksi memang tidak mengetahui. Iya. Masih awam. Kami awam. Itu. Tapi saudara saksi pun ketika melihat itu tidak mengenal, tidak mengetahui. Iya. Ceritanya itu apa, siapa, kemana, sebagai bentuk fungsinya gitu ya. Oke. Nah sekarang berpulang ke saudara saksi Torik itu. Saudara saksi Torik sebenarnya sebagai
katakanlah yang tadi disampaikan oleh manajemen, yaitu saksi saudara terhadap gagasan dan ide, apakah dalam hal itu Anda hanya tinggal atau saksi hanya tinggal melakukan pameran ini gitu? Saya cuma pemeran dari video tersebut. Artinya semua gagasan dan ide kreatif Itu semua dari muaranya manajemen. gimana? Tapi pada prinsipnya walaupun ada ide apa segala macam dipusatkan oleh manajemen. Kurang lebih begitu ya? Iya betul ya? Betul. Nah, pada saat video ini dibuat, saudara saksi Torik ada di video itu? Ada. Saudara saksi Torik melihat nggak? Atau memastikan ada atau tidak tergugat satu yang dalam hal ini? Oh, tidak ada. Tidak ada. Ayah saya tergugat satu tidak ada di dalam video itu. Tidak ada ya? Iya, tidak ada dalam video. Baik sebagai apa? Pemeran ada nggak? Pemeran tidak ada, penyanyi tidak ada. Oke, sutradara ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun peran di dalam video terjadinya video tersebut. Boleh nggak? Saya tanya sebagai tahu saksi. Artinya tergugat satu itu sejak awal hingga dikatakanlah dimunculkan gitu tidak ada sama sekali keterkaitan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, biasanya ketika menjadi pemeran atau talent itu yang mengkomunikasikan dan memberikan penjelasan bahwa skenario ini, nanti harus begini, gitu. Itu dari bagian manajemen dan dari manajemen. Gitu. Saudara saksi dalam video ini, gitu, yang kalau itu saat ini, Anda nggak menerima satu kenikmatan, Rp1 kah? Kami satu keluarga Gen Lintar yang ada dalam video itu tidak menerima spesial pun keuntungan daripada video itu. Iya. Oke. Artinya tidak ada satu sen pun ya, Rp1 Iya. gitu ya. Betul. Apakah hal itu berlaku sama selain saksi dengan 11 orang, 10 orang yang ada di situ? Iya. Saya ulangi lagi mungkin kami sekeluarga yang ada dalam video itu tidak menerima spesial pun rupiah. Ya, jadi saudara saksi dan para pemeran lainnya yang notabene dalam hal ini keluarga Halilintar, ya, selain Atta itu ya tidak ada ya, Betul. selain tergugat satu juga tidak ada. Betul. Nah, saksi dan yang lainnya itu tidak pernah atau pernah menerima pembayaran atau keuntungan. Dari video tersebut tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, Malah yang ada kita mengeluarkan gitu. kita ikut mengeluarkan untuk produksi dari mulai musik, komposisi dan sampai sewa kostum, sampai makeup, semuanya kita ikut mengeluarkan dulu. Oh. Dan Dari cukup lumayan pribadi banyak. juga gitu? Dari pribadi juga ikut membantu. Oh. Oke. Saya Oke. Nah, artinya saya kembali ke saudara Jen nanti gitu. Artinya sudah jelas dan terang para pemeran ini tidak ada satu kenikmatan, satu sen, Rp1 pun, gitu kan? Baik itu sebagai pembayaran, baik dalam bentuk apapun gitu ya. Betul. Betul. Nah, sekarang terkait dengan saudara Jen sebagai manajemen, gitu. Saya bertanya, saudara Jen memahami istilah monetize? Memahami. Bisa dijelaskan monetize itu apa? Ya, monetize itu salah satu daripada hasil dari video itu dapat hasil dari persentase video itu. Nah, saya ketahui untuk monetize biasanya untuk video-video yang sifatnya cover itu monetize dari pihak pemegang cipta ataupun dari manajemen kolektif. Nah, dalam hal ini mungkin saya lihat itu monetize-nya adalah WAMI. Jadi yang pertama, artinya bahwa segala sesuatu yang diperoleh atau dinikmati ya, yang dari YouTube itu, jumlah katakanlah dana gitu ya, itu alirannya uang itu langsung kepada yang mau tes itu harus ada klaim dulu kan? Iya. Nah, tadi saudara saksi mengatakan yang mengklaim itu adalah WAMI. Betul. Nah, bisa dijelaskan WAMI itu apa? Sepengetahuan saya, WAMI itu manajemen kolektif untuk mengambil
monotage daripada klaim cover lagu tersebut. Oke. Artinya hak-hak daripada itu katakanlah ya pencipta itu gitu, ataupun si pemegang hak cipta itu sudah pendelegasian itu langsung kepada yang membantu dalam hal ini WAMI. Betul. Bisa diperjelas ya WAMI itu singkatan dari apa? Saya lupa. Oke, Pak. Jadi yang penting saudara saya mengatakan bahwa WAMI ini adalah sebuah katakanlah wadah ya, atau lembaga gitu ya, yang bersifat kolektif dan kolegial ya. Betul. Yang notabene WAMI inilah yang mengklaim sehingga arus dana itu langsung masuk ke WAMI. Betul. Gitu. Yang itu sudah dipastikan itu adalah sebuah sistem ya. Mungkin tidak saudara yang mengubah itu, mengotak-atik sistem daripada YouTube itu, mekanisme YouTube itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Atau seorang ahli lainnya bisa apa enggak? Tidak bisa. Ahli lain itu dapat itu. Tapi yang penting saudara aja memastikan bahwa itu tidak dimungkinkan dilakukan ya. Artinya uang itu pasti langsung masuk ke rekening WAMI tadi ya. Betul. Gitu ya. Nah WAMI itu secara kolegial berarti memiliki kuasa kan, gitu untuk para anggotanya gitu kan. Betul. Ini terkait dengan pembuktian kami gitu. Nah notabene penggugat itu salah satu anggota dari WAMI ya. Bisa dikatakan nggak yang disebut dengan klaim atau monotage itu layaknya seperti hak-hak mendapatkan royalti kan, apalah istilahnya itu pasti ke rekening itu gitu kan? Iya betul. Ya. Suruh materi bersama intinya pendapatan tidak ada sedikit pun kepada manajemen maupun keluarga Halilintar. Tidak ada. Katakan dia atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada jelas gitu ya. Jadi itu udah pasti langsung kepada yang mengajukan monetize secara sistem YouTuber, mekanisme YouTube dengan monetize itu karena adanya klaim gitu. Betul begitu? Betul. Tadi kan saya mencoba merangkum nih koreksi gitu. Dari WAMI itulah yang notabene pemegang hak cipta, pencipta ada di menjadi anggota di situ. Iya. Ya mereka sebenarnya ada kuasa seperti itu gitu ya. Betul. Bukan urusan dari pihak manajemen berarti kan dengan keluarga Halilintar kan? Iya. Gitu. Ya, saya sih pertanyaan cukup. Artinya tidak merugikan dari pihak pencipta maupun pemegang cipta ya kan? Saya cukup ya boleh. Yang di tengah enggak? Udah, sekalian. Oh, oke. Kalau saksi ada Halilintar, saya hanya mau bertanya. Serupa tapi tak sama gitu. Artinya ketika saudara saksi tidak ada di video itu, itu dikarenakan atas mengatur itu adalah manajemen gitu ya. Betul. Tuh. Mungkin nggak saudara saksi atau Halilintar, oh enggak saya mau di film itu, saya mau ikut yang pola ini, program ini, kreasi ini, memaksakan kehendak kepada mereka, mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin, karena kalau channel pribadi mungkin ada bisa seperti itu, tapi kalau ini kan dia channel keluarga yang ada di bawah manajemen, jadi kita kalau tidak diajak atau tidak dipanggil, berarti saya tidak ada di video itu. Artinya bahwa ini adalah manajemen keluarga besar Halilintar, Ya. bukan katakanlah kalau tanda petik pribadi saudara saksi ya kan, untuk YouTube-nya itu kan. Ini YouTube, sebenarnya ini YouTube milik keluarga gitu kan. Iya. YouTube milik keluarga itu adalah manajemen yang mengatur itu. Iya. Jadi dalam hal ini saksi itu pasti mengikuti manajemen kan. Ya, karena di manajemen itu ada tim kreatifnya, ada produsernya kayak gitu-gitu. Ya. Artinya di YouTube-nya Halilintar juga ada tim kreatifnya, ada sendiri Ada, ya, iya. tapi itu milik pribadinya. Pribadi. Pribadi. Oke. Ya artinya ketika tidak masuk sebagai pemegang gitu, saudara saksi mengatakan tadi pasti tidak keberatan tentang hal itu. Seperti di video ini kan saudara saksi tidak ada nih. Saudara saksi ada nggak di video itu? Tidak ada. Tidak ada kan? Saudara saksi pernah nggak merasa keberatan dengan manajemen? Pokok saya nggak ada di situ gitu. Biasanya kalau saya diajak atau memang konsepnya itu ada saya, selagi saya bisa saya akan ada. Tapi kalau misalnya tidak, ya misal nggak usah ada akta, saya berarti tidak harus ada di situ. Oke, artinya saudara saksi nggak bisa memaksakan kehendak gitu. Walaupun itu keluarga nih, saya harus masuk gitu. Boleh nggak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Gitu. Jadi saya cukup. Dari kami dewasa juga ada pertanyaan. Ada satu hal yang ingin kami tanyakan maksudnya yang pertama tentang proses dibikinnya video tadi
Itu atas izin siapa? Untuk siapa? Siapa ini ditujukan kepada siapa? Saksi 1, 2, atau 3 terserah. Oh gitu, bertiga barang. Barangkali ada yang bisa menjawab. Iya, jadi kronologis dari pembuatan video tersebut awalnya memang dari permintaan subscriber kita yang begitu ramai di komen-komen kolom kita untuk bisa mengcover lagu tersebut demi kepentingan untuk supaya lagu Indonesia khususnya bisa naik di internasional gitu. Dan akhirnya kami pikir dari permintaan subscriber itu akhirnya kami mungkin hampir kurang lebih sebulan lebih ya untuk merundingkan itu apakah tepat atau tidak kita mengcover lagu tersebut gitu. Akhirnya kita putuskan untuk memilih talentnya, yaitu salah satu dari keluarga Halilintar yang kita pilih untuk mengcover tersebut. Pertanyaan saya ulangi, izinnya dari siapa bikin lagu? Yang mulia kan sudah disampaikan bahwa dia tidak tahu, ya, kita memahami itu. Tadi keawaman kami untuk itu karena melihat track record para Oke, saya balik. kreator yang Minta izin. kami tidak tahu. Itu saja yang cukup ya. Pertanyaan ya. Saudara saksi ya. Tapi saudara satu bagian daripada manajemen. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira maksud apa untuk membuat mengcover. Jadi saudara kan menceritakan bahwa selain saudara kan ada beberapa media yang lain ya atau apa istilahnya manajemen yang lain yang juga melakukan pengcoveran. Betul yang mulia. Sehingga saudara juga ikut ya istilahnya. Nah ini maksud tujuan saudara membuat itu apa? Sebatas kreativitas seni aja yang mulia untuk menghibur halayak. Adakah istilahnya untuk mengambil suatu keuntungan? Tidak ada. Ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau jawaban saudara seperti itu berarti sama dengan Mas apa tadi? Mas Torik. Mas Torik ya. Nah Mas Torik sendiri dengan keluarga juga justru mengeluarkan Iya. ini ya. Betul. Dan berkaitan dengan adanya satu katakanlah pendapatan atau apa namanya dalam tanda kutip kan melalui kami tadi ya. Betul. Nah, sehingga kan tidak langsung ininya bagaimana teknisnya kalau mau mengadakan suatu klaim, Yes. apakah akan dia suatu keuntungan atau kerugian nanti akan disampaikan oleh kami tadi. Betul yang mulia. Saya boleh tambahin sedikit mungkin yang mulia. Kebetulan memang saya kan udah beberapa tahun terakhir bikin konten di YouTube yang memang kalau saya tahu kalau kita mengcover lagu itu kita memang tidak mendapatkan keuntungan karena pendapatan dari lagu tersebut akan diambil oleh pemegang hak cipta. Jadi misalnya kayak adik-adik saya mungkin mengcover kayak bukan hanya lagu Indonesia, lagu-lagu luar negeri itu adalah untuk menyenangkan para subscriber kami. Jadi yang setelah mereka request kita bikin. Kita ada beberapa juga bikin lagu-lagu luar negeri. Cuman kebetulan lagu Indonesia yang ini cukup viral sampai keluar. Jadi adik-adik saya tuh biasanya dapat info dari manajemen, oh ini lagi viral, manajemen mau mengkonsepkan bikin tentang lagu Cantik ini. Jadilah manajemen akan mengatur biasanya siapa yang akan diajak untuk bagus dinyanyi, misalnya anak kecil kah, adik-adik yang kecil, apa yang besar, tergantung dari konsep video tersebut. Itu yang mulia. Jadi maksudnya nih, andai kata ada suatu klaim gimana? Yang mengklaim, apakah ke Wami ataukah artinya gini, apakah Wami ini juga sudah menghubungi pihak pencipta? Atau bagaimana istilahnya? Mungkin bisa saudara jelaskan ini. Kalau saudara saya tidak tahu sebagaimana prosesnya, tapi yang saya tahu video kami ketika kami membuat cover video itu sudah cross, dolarnya sudah cross dan itu kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Bahkan kalau bisa dibilang rugi karena kita bisa harus bikin video klipnya, manajemen kadang-kadang dari pribadi juga, oh ya udah misalnya Torik menyiapkan baju, yang ada menyiapkan backdrop, manajemen menyiapkan tempat, kamera dan lain-lain. Jadi kalau misalnya itu dapat keuntungan dari videonya, sampai sekarang setiap kita cover pasti tidak mendapatkan keuntungan yang mulia. Enggak, maksud saya kaitannya seperti ini. Oke saudara, ini ya, pihak manajemen melakukan coveran seperti itu. Ini kaitannya saya tanyakan ada dengan
si pencipta sendiri, si pencipta lagu lah, apakah pada saat saudara mengcover ya, itu ada pihak pencipta yang langsung klaim atau bagaimana? Atau mungkin yang seperti yang tanyakan tadi, apakah pihak WAMI sendiri sudah menghubungi, artinya berhubungan, entah bagaimana hubungan mereka dari saudara sendiri tidak tahu. Artinya gini, kalau istilahnya mereka berkeberatan pencipta lagu gitu ya, berkeberatan, tentunya kan langsung pada saudara gitu, atau pada manajemen. Nah, apakah selama saudara melakukan pengcoveran ini dari pihak pencipta lagu ada melakukan klaim pada saudara? Ya dua-duanya kan manajemen dan saudara yang menginginkan. Ya, kalau saya menjawab, kemudian saya tidak tahu cara kerja seperti apa, tapi kita tidak mendapatkan penghasilan yang pasti. Klaim. Oh, klaim. Aku mau meniru lagu saya gitu. Oh, oke. Biasanya kalau tidak salah nih yang mulia ya, si WAMI ini yang akan memberikan penghasilan tersebut ke pencipta. Nah, itu maksud saya. Ya, benar. Jadi artinya saudara yang melakukan pengcoveran kan masuknya kan ke sana. Iya, betul. Jadi apakah hubungan dari WAMI sendiri dengan pencipta lagu? Betul. Itu kan saudara tidak tahu. Tidak tahu. Yang artinya apa? Dari pihak pencipta tidak ada melakukan klaim pada saudara. Iya. Maka manajemen juga. Nah, itu yang saya maksudkan. Ya, yang mulia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada sedikit ya, nanti ngomongnya ini orang tuanya ya. Tentu orang tuanya ya. Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kalau adanya kasus seperti itu? Yang bertanggung jawab? Kalau untuk tanggung jawabnya secara untuk channel yaitu manajemen. Untuk channel Manajemen. Terus yang lainnya? Terkait pengaturan manajemen lainnya, event dan lain sebagainya sama juga untuk manajemen. Jadi orang tua tidak ada kaitan sama sekali. Izin yang mulia, yang saya tanyakan, channel tadi dibilang channel ini milik keluarga, tapi yang bertanggung jawab manajemen, kan? Kurang lebih seperti itu atau bukan? Talentnya talent kita tentukan sendiri untuk kadang nggak keluarga juga, ada beberapa gitu. Jadi memang manajemen yang mengatur itu. Manajemen. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah keluarga itu di manajemeni oleh satu badan hukum atau seperti apa, atau cuma keluarga saja? Iya, keluarga saja. Baik. Lalu satu lagi yang kami ingin tanyakan, karena di video yang kami permasalahkan ada masalah perubahan lirik tentunya. Sudah pernah minta izin untuk perubahan lirik itu? Ya, yang saya kronologikan dari awal memang dari subscriber begitu banyak permintaan. Yang selanjutnya saya melihat bahwa para subscriber kami itu yang mulia adalah anak-anak di bawah umur, kemudian para penyanyi talentnya juga saya libatkan adalah anak-anak juga. Jadi memang ada sedikit penyesuaian lirik untuk supaya lagu tersebut dapat dinyanyikan untuk kalangan di bawah umur. Yang ingin saya tanyakan, minta izin ke siapa merubahnya? Bahkan yang udah sudah dikatakan bahwa dia awam, tidak mengetahui hal itu. Jadi udah dijelaskan kan. Saksi udah mengatakan bahwa dia awam gitu, tidak mengetahui hal-hal yang berbau hukum. Tidak minta. Baik, cukup ini. Ada pertanyaan sedikit yang Saya kira cukup ya. Kalau misalnya tadi jawabannya kan awam ya mulia, karena sebelumnya Genaliter juga pernah melalui manajemen mengcover kayak lagu luar yang mungkin bahasanya sedikit dewasa, tapi karena dinyanyikan anak-anak, jadi dirubah untuk lebih aman untuk anak-anak. Mungkin setelah melihat yang di luar itu aman, jadi mereka karena awam manajemen tidak tahu dan tidak minta izin ke pencipta seperti itu yang mulia. Yang mulia boleh izin bertanya, yang izinkan boleh bertanya. Artinya gini, saudara Kiai sebagai manajemen, tadi sudah diperjelas bahwa segala sesuatu yang dinikmati atau keuntungan yang diperoleh dari YouTube itu sudah dikarenakan adanya klaim dari WAMI yang secara suatu sistem otomatis di YouTube gitu kan, mengklaim gitu kan, memonetasi itu, sehingga segala sesuatu itu sudah langsung masuk ke rekening WAMI pasti kan? Betul. Betul. Pernah tidak gitu
WAMI menyampaikan kepada manajemen bahwa hak-hak daripada si pencipta, pemegang cipta dan cover yang dilakukan oleh manajemen. Keberatan yang mulia itu yang berhak menjawab WAMI, bukan saksi-saksi yang mulia. Ada keterkaitan karena menyangkut kenikmatan yang diperoleh atau tidak. Gitu. Seyogianya kalau melakukan hal itu pun harusnya konfirmasi kan. Ya sudah clear bahwa ini tidak dinikmati, tidak oleh sedikit pun gitu. Jadi kalau yang hal yang sudah itu sudah ya. Kalau ada pertanyaan baru nanti. Iya, saya hanya ingin memperjelas saja bahwa katakanlah dari pihak pencipta maupun pemegang hak cipta itu sendiri tidak menyampaikan kepada klaim tergugat gitu bahwa hak-hak itu sudah mengambil. Tapi kan jelas, jadi itu hanya mempertegas itu yang itu yang saya sampaikan. Cukup ya? Cukup. Terima kasih, nanti masing-masing disimpulkan ya. Baik. Terima kasih. Monggo. Ini KTP-nya. Ya. Baik ya. Dari pihak tergugat masih ada mau mengajukan alat bukti lain? Yang baik ya mulia, kami akan memajukan ahli yang mulia. Iya. Baik. Berapa orang Pak? Satu lagi ya. Untuk itu ini akan menunda persidangan perkara ini sampai dengan hari Senin depan tanggal Ini udah ke depan aja deh. Masih lagi. tanggal 2 Maret 2020. Saudara para pihak untuk tetap hadir tanpa dipanggil lagi, ini merupakan panggilan yang sah. Sebelum ditutup ada yang sampaikan. Cukup ya, Dok ya. Sudah, cukup ya. Terima kasih. Sudah hari ini selesai. Hadir yang mulia. Mana?